bisa bertemu untuk pertemuan pembelajaran IPA. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Raisa. Ini kenapa Raisa? Raisa. Bu Maisha sakit. Hari ini sebelumnya tadi sudah baca doa. Belum. Baca doa dulu sebelum memulai pelajaran. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masih semangat untuk belajar? Masih. Semangat pagi? Semangat pagi. Semangat, Pak. Ibu mau bertanya, kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa? Organ. Masih ingat organ-organ pencernaan itu apa aja? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Usus halus, yang kelima, usus besar, yang terakhir, halus. Oke, bagus. Berarti masih kuat ingatannya lah. Pelajaran kemarin masih ingat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pencernaan mekanik dan kimiawi. Masih berhubungan dengan organ pencernaan. Yang pertama, kalian akan membedakan pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua, kalian akan melakukan uji coba atau praktikum tentang bahan makanan dengan bantuan enzim pencernaan. Yang ketiga, kalian akan mengetahui peranan air lidah dalam pencernaan mekanik secara kimiawi. Nah, ada 3 itu tujuan pembelajaran yang akan kalian ketahui lah hari ini. Pencernaan mekanik adalah pemecahan makanan agar menjadi partikel yang dapat tercerna. Ini melibatkan gerakan fisik untuk membuat makanan menjadi lebih kecil, yaitu di rongga mulut. Apa yang digunakan untuk pencernaan mekanik itu? Bantuan oleh pada saat umumnya apa? Gigi. Nah, umumnya pemecahan ini dilakukan oleh gigi dengan cara mengunyah makanan. Itu pencernaan mekanik. Selanjutnya, pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan di mana makanan yang mengandung senyawa molekul tinggi dipecah menjadi zat-zat kecil sehingga terserap oleh tubuh. Nah, dapat kalian lihat organ-organ pencernaan yang melibatkan proses pencernaan secara kimiawi lah. Kalau yang mekanik tadi di dalam mana? Rongga mulut. Apakah setelah itu pada saat sudah masuk di rongga mulut lalu melalui apa? Kerongkongan. Setelah itu melanjutkannya makanannya itu masuk ke lambung. Nah, di lambung itu juga terjadi proses kimia dan mekanik. Terus dilanjutkan ke usus. Usus apa? Lanjut lagi usus besar. Terakhir betul. Nah, pada saat proses pencernaan itu terjadi secara mekanik dan kimiawi, kelenjar pencernaannya itu adalah kelenjar lidah yang disebut dengan enzim pitialin. Dan itu nanti zat yang dihasilkan adalah maltosa. Seperti itu, lalu dilanjutkan ke kerongkongan, lanjut lagi ke lambung, usus halus, usus besar, yang terakhir di anus. Nah, setelah ini kita akan melakukan uji coba ataupun percobaan lah
bagaimana proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi pada zat makanan. Ibu persilahkan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatannya lah. Dipersilahkan untuk kelompok 1 untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penyelidikan kami yang bertopik menyelidiki peranan muda dalam pencernaan makanan. Indikator yang kami gunakan adalah banding A dan B. Hasilnya adalah 1. Pada tabung 1 yang terdiri dari nasi dan air liur sebelum dipanaskan berwarna biru muda dan sesudah dipanaskan berwarna merah bata atau oranye. Pada tabung kedua yang berisi nasi dan air sebelum dipanaskan berwarna biru muda dan sesudah dipanaskan tidak ada perubahan warna sama sekali.
Pada tabung ketiga yang berisi nasi, air liur dan air yang sebelumnya berwarna biru muda dan setelah dipanaskan berubah warna menjadi merah bata atau oranye. Pada tabung keempat yang berisi larutan gula, sebelum dipanaskan berwarna biru muda dan sesudah dipanaskan berubah warna menjadi merah bata atau oranye. Kesimpulannya adalah sebelum dikunyah nasi bertekstur kasar dan ketika sudah dikunyah berubah teksturnya menjadi lunak atau halus. Pada tabung ke-1 terjadi perubahan warna dari biru menjadi merah bata atau orange karena pada tabung 1 terdapat enzim pitialin yang mengubah zat tepung menjadi gula. Sedangkan pada tabung 2 tidak mengalami perubahan warna sama sekali karena pada tabung ini tidak terdapat enzim pitialin yang mampu mengubah zat tepung menjadi gula. Pada kedua tabung tersebut mengalami perubahan warna menjadi orange karena pada tabung nomor 1 mengandung zat pitialin yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula. Sedangkan pada tabung nomor 4 berisikan zat gula. Jadi pada kedua tabung tersebut memiliki satu persamaan yaitu sama-sama mengandung gula. Enzim pitialin yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Demikian hasil percobaan yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari pengamatan kami mengenai peranan ludah dalam pencernaan makanan dengan menggunakan indikator larutan pairing A dan B. Sebelum dikunyah, tekstur nasi adalah kasar atau berbentuk butiran. 2. Sebelum dipanaskan, tabung 1 dan 2 sama-sama berwarna biru. Sesudah dipanaskan, tabung 1 berubah menjadi oranye, sedangkan tabung 2 tetap berwarna biru karena tabung 1 ada peranan enzim pitialin pada air liur yang mengubah zat tepung menjadi gula. Pada tabung 1 dan 4, sebelum dipanaskan sama-sama berwarna biru dan setelah dipanaskan berubah menjadi warna oranye karena sama-sama mengandung zat gula. Enzim pitialin berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Topiknya adalah menyelidiki peranan ludah dalam pencernaan makanan. Hasil pengamatannya adalah 1. Nasi tambah air liur sebelum dipanaskan berwarna biru, sesudah dipanaskan berwarna oranye. 2. Nasi tambah air sebelum dipanaskan berwarna biru, sesudah dipanaskan warna hijau tua. 3. Nasi tambah air liur tambah air sebelum dipanaskan berwarna biru, sesudah dipanaskan berwarna oranye. 4. Larutan gula sebelum dipanaskan berwarna biru, sesudah dipanaskan berwarna oranye. Kesimpulannya, 1. Sebelum dikunyah, tekstur nasi kasar, sedangkan sesudah dikunyah menjadi halus. Itu menunjukkan adanya pencernaan mekanisme. 2. Adanya perbedaan warnanya, yaitu tabung reaksi nomor 1 berwarna oranye, tabung reaksi nomor 2 berwarna hijau tua. Karena tabung reaksi nomor 1 ada peranan air, liur yang mengandung pitialin. 3. Warna tabung reaksi nomor 1 dan 4 menghasilkan warna yang sama, yaitu oranye. Ini berarti tabung reaksi nomor 1 dan 4 sama-sama mengandung gula. 4. Intinya adalah pitialin berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang menyelidiki peranan ludah dalam pencernaan melalui indikator yang kami gunakan adalah pairing A dan B. Hasilnya adalah tabung
Tabung reaksi 1, nasi tambah liur sebelum dipanaskan giling muda. Sesudah dipanaskan warnanya menjadi oranye. Ya. Kedua, nasi tambah air sebelum dipanaskan giling muda. Sesudah dipanaskan menjadi hijau muda. Tabung reaksi 3, nasi tambah air liur tambah air sebelum dipanaskan giling muda. Sesudah dipanaskan warnanya menjadi kuning. 4, larutan gula sebelum dipanaskan warnanya biru. Sesudah dipanaskan warnanya oranye. Kesimpulannya, 1. Sebelum dikunyah tekstur nasi kasar, setelah dikunyah teksturnya lunak atau halus. 2. Tabung nomor 1 berwarna oranye sedangkan tabung nomor 2 berwarna hijau. Karena tabung nomor 1 terdapat air liur yang mengandung enzim vitalin yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi gula. 3. Tabung nomor 1 dan 4 menghasilkan warna yang sama yang berwarna oranye. 4. Enzim vitalin fungsinya untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Demikian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, tadi kalian sudah melakukan percobaan untuk mengetahui peranan air luda atau air liur pada zat makanan atau proses pencernaan ya. Sekarang sama-sama mari kita simpulkan apa yang kalian pelajari pada hari ini. Tadi pada saat tabung yang diisi nasi yang sudah dikunyah ada air liurnya kan, ditambah dengan indikator apa tadi? Larutan apa? Teknik A dan B. Hasilnya apa yang terjadi? Perubahan warna dari biru ke orange. Berarti di situ dibuktikan bahwa peranan air liur pada proses pencernaan lah. Ya, demikianlah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi pada hari berikutnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.